Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Tamaya dengan nomor induk mahasiswa 20016087, program studi pendidikan bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, akan memberikan materi tentang keterampilan menulis. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui media tulisan. Dalam pembelajaran menulis dipergunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung terdapat 5 fase yang penting: fase persiapan dan fase motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu desa atau melihat langsung peristiwa banjir tersebut di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtun dan logis berdasarkan gambar tersebut. Metode yang kedua yaitu metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan kontrak yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan atau secara kelompok. Metode yang ketiga yaitu metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian: interbidang studi dan antar bidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contohnya, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun antar bidang studi artinya mengintegrasikan bahan dari beberapa bidang studi. Sebagai contoh lainnya, antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Yang keempat yaitu metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa dapat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Metode yang kelima yaitu metode konstruktivistik. Konstruktivistik dimulai dari masa yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Metode yang keenam yaitu metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi. Jenis menulis itu ada banyak dan saya akan memberikan satu jenis keterampilan menulis, yaitu menulis resensi. Yang pertama itu pengertian menulis resensi. Resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya.
untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Tujuan resensi. Seorang pembaca resensi buku atau film tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan resensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. Tujuan yang kedua yaitu memberikan pemahaman secara informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Tujuan yang ketiga yaitu memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Tujuan yang keempat, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya tersebut. Karya tersebut dibuat. Yang kelima, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritikan dan saran. Yang keenam yaitu mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Tujuan yang ketujuh yaitu menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lainnya. Adapun tujuan lainnya yaitu memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi, mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas, memberikan pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan atau kekurangan buku atau karya yang diresensi. Selanjutnya yaitu unsur resensi. Unsur resensi yang pertama yaitu judul resensi. Unsur yang pertama yang harus ada pada sebuah resensi adalah judul. Judul yang menarik dan menjiwai seluruh isi tulisan menjadi satu di antara unsur yang penting dalam sebuah resensi. Judul tidak perlu dibuat terlalu berlebihan. Kita masih bisa membuatnya saat tulisan resensi sudah selesai. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru membuat judul resensi. Unsur selanjutnya yaitu data buku atau karya. Mencantumkan data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, serta tahun cetakannya, jumlah halaman, serta harga bukunya. Unsur selanjutnya yaitu isi resensi. Unsur resensi selanjutnya, kita tentunya harus menulis isi resensi buku atau karya yang berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Unsur selanjutnya yaitu penutupan resensi. Unsur resensi yang keempat yaitu penutupan resensi. Umumnya pada bagian penutup terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut diajukan. Selanjutnya yaitu jenis resensi. Ada 3 berdasarkan isinya, namun jenis resensi ini tidak baku dan bisa diterapkan secara bersamaan dalam suatu resensi. Berikut jenis-jenis resensi. Yang pertama yaitu resensi informatif. Adalah resensi yang isinya hanya informasi tentang hal yang penting dari keseluruhan isi buku atau karya secara umum. Yang kedua yaitu deskriptif, adalah resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Jenis yang ketiga yaitu jenis kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Selanjutnya yaitu struktur resensi. Struktur yang pertama yaitu identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini umumnya terdapat di paragraf pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang didapatkan oleh buku atau karya yang diresensi. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis adalah sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya atau buku yang diresensi.
Selanjutnya yaitu analisis. Analisis adalah paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Selanjutnya yaitu evaluasi. Mengevaluasi sebuah paparan mengenai kelebihan atau kekurangan sebuah karya atau buku yang kita resensi. Selanjutnya yaitu manfaat meresensi. Manfaat meresensi yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan, memberikan gambaran pada para pembaca mengenai sebuah karya dan memahami mereka atas karya tersebut. Yang manfaat yang kedua yaitu mendapat imbalan serta buku yang diresensi secara gratis dari penerbit buku jika resensinya dibuat di koran atau majalah. Yang ketiga yaitu sarana promosi. Buku yang diresensi adalah buku baru, sehingga resensi menjadi media untuk mempromosikan buku baru tersebut. Selanjutnya yaitu sarana mengembangkan kreativitas. Makin sering menulis, maka makin terasa kegiatan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis. Agar kalian dapat memahami resensi secara jelas dan baik, maka nanti saya akan menampilkan sebuah contoh resensi setelah video ini. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua paham atas penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.